Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku pada pembelajaran kelima. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya, mari kita membaca ayat Al-Quran. Surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama muatan IPS, yang kedua muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dua negara terkait kondisi geografisnya. Kemudian setelah memperhatikan gambar cara membuat patung dengan bahan tertentu, Pak Guru harap kalian mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Anak-anak, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Ingat, negara kita termasuk dalam wilayah negara Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar tentang peta negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberi manfaat. Sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Ini adalah contoh gambar dari bendera negara-negara di Asia Tenggara. Ingat, Myanmar itu terletak di paling utara. Bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut? Tadi kalian sudah melihat benderanya. Yang satu adalah bendera Indonesia. Berarti kita akan membahas kondisi geografis Indonesia. Yang kedua adalah negara apa? Betul sekali, negara Filipina. Kondisi geografis negara Indonesia dan Filipina mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Apa betul? Persamaan kondisi geografis negara Indonesia dan Filipina. Mari kita lihat. Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan. Tadi dalam peta sudah kita lihat bahwa Indonesia itu memang terdiri dari ribuan pulau, begitu pula dengan Filipina. Sehingga sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah nelayan. Ingat, kondisi perairan Indonesia dan Filipina itu mendominasi. Kemudian memiliki lahan yang subur. Betul. Apa yang menyebabkan lahannya subur? Karena Indonesia dan Filipina termasuk negara yang terdapat gunung api vulkanik banyak, menyebabkan banyak penduduk bermata pencaharian sebagai petani memanfaatkan lahan yang subur tersebut. Sumber daya alam yang dihasilkan
ada padi, gula, kopra, jagung, buah-buahan, serta tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Inilah kondisi geografis negara Indonesia dan Filipina menyebabkan kehidupan masyarakat juga hampir sama. Petani, nelayan, hasil tambang, dan memanfaatkan kondisi geografis tersebut untuk mata pencariannya. Nah, sekarang kita akan belajar ke materi seni budaya dan prakarya. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, ingat kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Biasanya alat yang digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan untuk patung yang dicetak, palu ya untuk patung yang dipahat atau alat memahat, serta amplas untuk menghaluskan. Bahan yang dikelompokkan jadi bahan lunak dan bahan yang keras. Contoh bahan lunak yang digunakan tanah liat, lilin, sabun, plastisin. Dulu di kelas 1 atau kelas 2 kalian sudah membuat ya kerajinan sederhana yang terbuat dari plastisin dan sabun. Contoh bahan keras yaitu batu, kayu jati, marmer, dan batu-batu lainnya. Nah, ini adalah contoh bahan lunak dan bahan keras. Nah, teknik membuat patung yang pertama butsir merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips malam, dan bahan berstruktur yang lunak lainnya sehingga terciptanya patung yang memiliki nilai seni atau nilai estetika. Teknik pahat kita tahu proses pembuatannya dengan bahan dasar kayu, ya, tulang, batu, ya, kemudian dipahat, dikurang-kurangi sehingga membentuk yang kita inginkan. Teknik cor biasanya digunakan untuk proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam, dicetak ya. Pembuatan diawali dengan pemanasan hingga mencair, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bentuk yang diinginkan sesuai. Modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model dulu, kemudian dibentuk patung yang sesuai dengan model keinginannya. Merakit adalah teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan dasar kemudian dirangkai, ya, seperti kita merangkai robot. Membentuk teknik ini merupakan teknik membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang ringan. Dalam teknik ini lebih membutuhkan ketelitian dari senimannya. Tetapi kualitas patung yang diperoleh biasanya lebih bagus karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Jadi dalam membuat patung memang butuh keterampilan, butuh feeling ya, butuh kecermatan dan butuh daya seni sehingga nilai estetikanya muncul. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini misalkan membuat pot dengan menggunakan bahan lunak. Tadi kita sudah belajar bahan lunak berupa tanah liat itu menggunakan teknik apa? Ya, betul sekali. Ini adalah salah satu teknik membuat patung dengan teknik butsir. Bahan dasarnya bahan yang lunak. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.